Hai hai hai. Terima kasih ya sudah klik video Empok. Untuk review kali ini, Empok mau ngasih tahu teman-teman semua cara singkat dan efektif belajar berenang. Sebenarnya Empok benar-benar nggak nyangka sih, cuman dengan menguasai dua teknik ini, teman-teman bisa langsung berenang. Yeay, nggak perlu lagi privat renang. Mahal sis, mending kita hemat uang. Makanya, tonton terus video ini sampai habis ya. Nyok kita tengok. Seperti biasa, sebelum kita beraktivitas, awali dulu dengan doa. Dan untuk berenang, kita wajib banget pemanasan ya, supaya otot-ototnya nggak kaku dan tidak kram. Untuk gerakannya standar aja sih. Yang penting kaki, tangan, kepala, otot-otot badan semuanya gerak. Untuk masing-masing gerakan, Empok pakai gerakan yang 1 kali 8 hitungan. Itu diulang sampai 3 kali. Seperti pada video perkenalan di awal tadi, Safa mengajak saudaranya, namanya Akila, untuk belajar berenang bersama-sama. Akila belum bisa berenang. Bahkan, untuk mengapung saja, Akila belum berani lepas tangan dari dinding kolam renang. Katanya takut tenggelam. Aduh, ada-ada aja. Yuk kita buktiin, apakah cara yang Empok pakai untuk mengajarkan renang ke Safa itu efektif juga ke Akila. Yuk kita lihat step by stepnya ya. Teknik dasar yang akan kita pelajari ada 2, yaitu teknik pernafasan dan teknik mengapung. Ibaratnya, kalau 2 teknik ini sudah teman-teman kuasai, tahap selanjutnya seperti meluncur, menggerakkan tangan dan kaki, itu akan lebih mudah dipelajarinya. Dan terbukti loh, Safa dalam waktu 2 hari sudah lancar berenangnya. Sekarang, yuk kita coba cara ini ke Akila. Teknik pertama yaitu teknik pernafasan. Teknik pernafasan dalam olahraga ini hanya membutuhkan pengaturan pola atau ritme yang tepat saja. Nah, hal ini yang perlu dilatih dan dibiasakan bagi berenang pemula. Ada 3 cara khusus agar belajar teknik bernapas ini lebih mudah dipelajari, yaitu yang pertama itu tenang. Nah, tenang ini merupakan cara yang sedikit sulit sih bagi perenang yang memiliki sifat yang mudah panik. Seperti Akila yang khawatir dirinya akan tenggelam. Makanya, sebelum belajar teknik pernapasan, maka tenangkan diri teman-teman terlebih dahulu ya. Untuk perenang anak-anak bisa dibantu dengan memberikan sugesti yang bersifat motivasi. Peranan orang tua penting pada tahap ini, karena anak pasti lebih mendengar kata-kata orang tuanya. Kira-kira sugestinya seperti apa sih? Nah, Empok kasih contoh ya. Gini, Safa, berenang itu salah satu dari 3 kegiatan olahraga yang dianjurkan oleh Rasul kita, selain berkuda dan memanah. Jika Safa bisa berenang, selain badan sehat, Safa juga dapat meneladani aktivitas yang dilakukan Rasul. Itu hebat loh. Selain itu, Safa juga punya bekal kemampuan. Jika suatu saat nanti teman Safa terbawa arus air, Safa bisa membantunya. Gitu teman-teman. Kedua, memakai kacamata. Di sini ada yang belum bisa berenang nggak? Hayo, pasti awal-awal belajar berenang ngerasain rasa takut ya saat buka mata di dalam air. Nah, itu bisa mempengaruhi psikologi tuh dalam belajar renang. Oleh karena itu, kacamata renang wajib dipakai ya guys. Fungsinya, kacamata renang dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman saat mata teman-teman berada di dalam air. Yang ketiga, tidak menahan nafas. Menahan nafas saat berada di dalam air merupakan hal yang biasa dilakukan oleh para pemula. Ini nggak boleh ya guys, karena teman-teman tidak akan menemukan ritme bernafas yang tepat apabila melakukannya. Lalu gimana sih caranya? Nah, cara yang tepat adalah
Lakukan tarikan nafas ketika wajah teman-teman berada di permukaan dan buang nafas ketika wajah atau kepala teman-teman ada di dalam air. Pengambilan nafas dilakukan dengan menggunakan mulut. Lalu pembuangan dilakukan dengan menggunakan mulut juga. Hal tersebut akan menciptakan gelembung udara saat berada di dalam air. Bila teman-teman melakukan ritme tersebut, maka paru-paru tetap akan mendapatkan asupan oksigen saat berada di dalam air. Selanjutnya, jika sudah siap, praktek deh latihan bernafasnya. Teman-teman bisa lihat cara yang dilakukan Akila dan Syafa. Empok meminta Syafa dan Akila memasukkan seluruh badannya ke dalam air dengan menghirup udara terlebih dahulu dan mengeluarkannya perlahan-lahan lewat mulut. Selama di dalam air, Empok minta mereka menghitung. Nah, harapannya mereka tahu progres yang mereka hasilkan sendiri. Semakin lama jumlah hitungannya, semakin baik. Coba deh, teman-teman lakukan cara ini berulang sekitar 10 sampai dengan 20 kali. Sampai teman-teman merasa sudah bisa mengatur ritme nafas dengan baik. Untuk anak-anak, patokannya mudah banget. Semakin dia konsisten dengan jumlah hitungannya, maka dia sudah bisa mengatur pola nafasnya. Sekarang teknik yang kedua adalah teknik mengapung. Oh iya, untuk pemula, Empok saranin buat belajar berenangnya di kolam yang dangkal ya. Kurang lebih dengan ketinggian 1 meter. Namun untuk anak-anak, ketinggian airnya jangan sampai melebihi tinggi batas dada ya, agar anak-anak merasa nyaman. Nah, ketika hendak belajar mengapung, maka yang paling mudahnya adalah dengan cara memegangi tepian kolam. Cara ini umumnya banyak dilakukan oleh pemula dan bersamaan dengan mempraktikkan teknik bernafas yang benar. Untuk teknik mengapung, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah mengambil nafas terlebih dahulu. Lalu, rentangkan dan letakkan kedua tangan pada pegangan besi di tepian kolam renang. Angkat kaki hingga tubuh dalam posisi tertelungkup dan wajah menghadap ke dalam air. Lakukan hal ini sampai teman-teman merasa tubuhnya sudah mengapung di permukaan air. Banyak banget orang yang gagal melakukan teknik ini. Karena apa ya? Nah, yang Empok tahu nih, biasanya yang gagal itu banyak orang yang menahan nafas, namun tidak dihembuskan secara perlahan. Jadi dia tahan terus nafasnya. Nah, sehingga kalau dengan cara seperti itu, badan akan terasa berat dan cenderung tidak bisa mengangkat ke atas permukaan. Namun, jika teman-teman sudah lancar melakukan teknik pernapasan, tentunya hal ini bukan perkara sulit lah. Makanya, sebelum melakukan teknik pengapung, teman-teman mantapkan terlebih dahulu teknik pernapasannya ya. Jika sudah bisa mengapung, perlahan-lahan lepaskan tangan dari tepian kolam renang. Pastikan kaki dan tangan dalam keadaan terbuka, sehingga hal itu dapat menjaga keseimbangan. Nah, jika sudah bisa, lakukan cara ini berkali-kali ya. Tangan dan kaki tidak perlu bergerak dahulu, karena tujuannya adalah melatih nafas dan menjaga keseimbangan. Nah, kira-kira begitu sih teman-teman teorinya. Gampang banget kan? Nah, kita lihat praktiknya yuk di Syafa dan Akila. Sudah kelihatan kan progresnya? Kila sudah bisa melayang. Kalau gitu, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu belajar meluncur. Meluncur itu mudah kok. Hanya meletakkan kaki kanan di dinding kolam. Lalu hentakkan kaki tersebut
sehingga badan akan maju ke depan. Jangan lupa, tangannya lurus ke arah depan ya. Pokoknya teman-teman cuma butuh menguasai teknik pernapasan dan teknik mengapung. Kalau itu udah bisa, meluncur itu perkara mudah. Yakin deh. Nah, sekarang latih terus ya. Alhamdulillah sudah bisa renang. Yeay, selamat Akila. Oke, segini dulu teman-teman tips dari Empo. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di review Empo selanjutnya. Jika channel ini bermanfaat, mohon subscribe, like, comment, and share ya. Bye-bye.